Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel Bunda Salsa Official. Semoga kamu selalu sehat, rezekinya lancar, dan hatinya lapang. Kalau lagi lelah, semoga cerita ini bikin hatimu lebih ringan. Yuk, duduk santai, siapin teh hangat, atau cemilan favorit. Oh ya, tulis di komentar, kamu nonton dari mana? Siapa tahu ada yang sekota, dan bisa saling sapa. Bunda selalu baca setiap komentar kalian. Hidup Lutfi di negeri orang tidak pernah mudah, tapi ia menjalaninya dengan hati yang lapang. Sudah 3 tahun ia menjadi petugas kebersihan malam di kota kecil pinggiran Los Angeles. Pekerjaannya sederhana, menyapu trotoar, mengosongkan tong sampah, dan memastikan jalanan bersih sebelum matahari terbit. Ia tidak punya banyak teman, tidak punya keluarga di sana. Hanya ada kamar kontrakan sempit berukuran 4 x 3 meter dengan tempat tidur lipat, kompor kecil, dan kalender bergambar masjid di dinding. Setiap malam, envelope jam 10 dingin angin Amerika kadang membuat tangannya beku. Tapi Lutfi sudah terbiasa. Ia selalu memakai jaket tebal hadiah dari teman sesama TKI. Sambil mendorong gerobak sampah dan pelan-pelan menyapu, ia sering bersenandung lagu-lagu dangdut pelan untuk menghibur diri. Kadang lagu Rhoma Irama, kadang lagu Wali. Ia tertawa sendiri ketika ada bule lewat yang bingung mendengar, "Begadang jangan begadang kalau tiada artinya." Namun malam itu berbeda. Langit begitu sepi, jalanan hampir kosong, hanya cahaya lampu jalan yang temaram menyoroti dedaunan kering di trotoar. Jam tangannya menunjukkan pukul 2:10. Lutfi baru saja menyapu area taman kota ketika terdengar suara keras. Brak! Di ujung jalan, ia terdiam, matanya terbelalak. Suara itu terdengar seperti benturan mobil keras menghantam sesuatu. Sekilas ia melihat bayangan mobil melaju cepat lalu menghilang di tikungan. Lutfi spontan menjatuhkan sapunya. Ya Allah, apa itu barusan? Gumamnya panik. Ia berlari menuju arah suara. Jantungnya berdetak cepat. Beberapa meter kemudian, ia menemukan sosok tubuh tergeletak di tengah jalan. Seorang wanita muda berseragam polisi, darah menetes dari pelipisnya. Topi polisinya terlempar ke trotoar, dan tangan kirinya gemetar pelan. Ya Tuhan. Lutfi menunduk. "Nona, kau dengar aku?" "Hei." Wanita itu membuka mata sedikit, bibirnya bergetar. "Tolong, aku..." "Mobil hitam." Ucapnya terbata, lalu pingsan lagi. Tanpa berpikir panjang, Lutfi melepaskan jaketnya dan menutup tubuh wanita itu agar tidak kedinginan. Ia memeriksa napasnya, masih ada. Lutfi menoleh kanan kiri, tapi jalanan sepi, tidak ada mobil lewat, tidak ada pejalan kaki, dan sinyal ponselnya hilang entah kenapa. "Aku harus cepat," desahnya. Ia mencoba menelepon 911 tetapi gagal. Tanpa pikir panjang, Lutfi menggendong wanita itu. Tubuhnya terasa berat, tapi adrenalin dan rasa kemanusiaan membuatnya kuat. Ia menyeberang jalan menuju truk kecilnya, yang biasa dipakai mengangkut sampah. Dengan hati-hati, ia baringkan wanita itu di kursi belakang. Saat mesin dinyalakan, tangannya bergetar. Ia tidak tahu apakah tindakannya benar. Ia takut nanti malah disalahkan. Tapi suara hatinya lebih keras. "Kalau dia mati di sini, aku akan menyesal seumur hidup." Perjalanan ke rumah kontrakannya terasa lama. Setiap lampu merah ia berhenti sambil memeriksa napas wanita itu. Wajahnya pucat, rambut pirangnya berantakan menempel di pipi. Seragam polisinya penuh noda darah dan debu. Begitu sampai, Lutfi segera membawanya masuk ke kamar sempitnya. Ia menyalakan lampu neon kecil, lalu menggeletakkan wanita itu di tempat tidurnya. Tangannya sibuk mencari perban, kain bersih, dan air hangat. Ia membersihkan luka di pelipis, menyeka darah di kening, dan membalut tangan yang memar. Aku cuma belajar dari YouTube ini," gumamnya gugup sambil menahan air mata. Semoga nggak tambah parah. Beberapa kali wanita itu merintih pelan. Lutfi panik, takut salah gerak, tapi ia tetap melanjutkan. Selesai membalut luka, ia menutupi tubuh wanita itu dengan selimut. Setelah itu Lutfi duduk di lantai, menatap wajahnya. Wajah bule itu cantik, bahkan dalam keadaan luka. Ada kesan tegas tapi lembut. Dari seragamnya, Lutfi melihat nama di papan logam kecil, Sofiana G. Miller. "Namamu Sofiana ya?" katanya pelan. "Kamu polisi, pantas aja tadi kamu sendirian di tengah malam." "Semoga cepat sadar, Nona." Lutfi menatap jam.
Sudah pukul 3 dini hari. Ia tidak tidur sama sekali. Setiap 5 menit, ia memeriksa napas wanita itu. Ia menyiapkan air minum dan menaruhnya di samping ranjang, lalu duduk di kursi plastik yang biasa ia pakai makan. Ya Allah, jangan biarkan dia mati di sini. Aku cuma mau nolong, bisiknya. Malam terus berlalu, dan suara jam dinding berdetak pelan. Di luar, hujan rintik mulai turun, mengetuk jendela kamar kontrakan yang berembun. Lutfi bersandar di kursi, matanya berat, tapi ia tetap terjaga. Tiba-tiba, suara lembut memecah hening. Di mana aku? Lutfi langsung tersentak. Ia menatap ke arah ranjang. Wanita itu, Sofiana, membuka mata pelan. Ia tampak bingung, menatap sekeliling kamar yang sederhana, lalu memandang Lutfi dengan tatapan waspada. Kamu, aman, kata Lutfi pelan gugup. Kamu habis ketabrak. Aku yang nolong kamu. Namaku Lutfi. Aku kerja bersih-bersih di sini. Sofiana menatapnya lama, seperti mencoba mengerti. Lalu dengan suara lemah ia berkata, kau orang baik. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Lutfi sesak haru. Ia menunduk, matanya basah. Di tengah malam yang dingin dan sunyi itu, seorang TKI miskin dari Indonesia baru saja menyelamatkan nyawa polisi Amerika yang bahkan tidak mengenalnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal pasti, malam itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup keduanya untuk selamanya. Pagi datang dengan cahaya lembut menembus tirai kamar kontrakan Lutfi. Udara dingin Amerika menyusup lewat celah jendela, membuat embun menempel di kaca. Lutfi belum tidur sejak malam tadi. Matanya sembab, rambutnya berantakan, tapi ia tetap duduk di kursi plastik menatap wanita yang terbaring di ranjang kecilnya. Sofiana Grace Miller, polisi cantik yang tadi malam nyaris tewas di jalan, kini bernapas pelan dengan dada naik turun tenang. Luka di pelipisnya sudah dibersihkan. Tangannya dibalut kain putih bekas kaos Lutfi yang ia potong sendiri. Di meja kecil, ada baskom air hangat, kapas, dan sebotol alkohol gosok yang baunya memenuhi ruangan. Lutfi menarik napas panjang. Ya Allah, aku bukan dokter, tapi semoga ini cukup. Gumamnya lirih sambil menggulung lengan bajunya. Ia menyiapkan kain basah dan mulai membersihkan luka kecil di pipi Sofi. Tangannya gemetar, ia takut menyentuh terlalu keras. Tapi ketika melihat darah kering di ujung hidung, ia beranikan diri. Ia menuangkan sedikit alkohol gosok ke kapas. Sedikit saja, pikirnya. Namun entah kenapa tangannya goyah dan cairan itu malah tumpah banyak. Kapasnya jadi basah kuyup. Begitu menempel ke luka, Sofi langsung mengerang pelan. Ah, panas! Lutfi kaget sampai hampir menjatuhkan botol. Astagfirullah, maaf Nona. Aku nggak sengaja. Aku kira alkoholnya lembut. Sofi menutup matanya rapat sambil mengerang. Kau hampir bakar muka aku. Aduh, jangan gitu Nona, aku panik nih, kata Lutfi canggung. Aku belajar dari YouTube tadi, tapi internetnya putus pas bagian penting. Sofi membuka matanya perlahan, memandang wajah Lutfi yang pucat panik. Lalu bibirnya bergerak pelan. Kau lucu juga. Lutfi terdiam. Lucu? Aku hampir bikin kamu makin luka, malah dibilang lucu. Sofi tersenyum tipis, senyum lemah tapi hangat. Lucu karena kau panik seperti anak kecil. Wajah Lutfi memerah. Ia menggaruk kepala sambil nyengir. Kalau begitu baguslah kamu masih bisa bercanda. Berarti kamu bakal selamat. Beberapa jam kemudian, setelah membersihkan luka dan memastikan napas Sofi stabil, Lutfi menyiapkan bubur instan yang ia masak dengan air panas dari dispenser tua. Aromanya tidak seberapa, tapi cukup untuk mengganjal perut. Ia meniup pelan dan menuangkannya ke mangkuk kecil. Saat ia menoleh, Sofi sudah membuka mata penuh. Pandangannya berkeliling kamar, lalu berhenti pada wajah Lutfi. Ini, rumahmu? Tanyanya pelan. Iya Nona, cuman kontrakan kecil. Aku kerja di dinas kebersihan kota. Jawab Lutfi sambil tersenyum kikuk. Semalam kamu pingsan di jalan. Aku takut kamu mati kalau ditinggal. Sofi menatap lama, seperti mencoba memahami. Kau, tolong aku semalaman? Lutfi mengangguk pelan. Iya. Aku nggak punya mobil bagus, jadi aku bawa kamu pakai truk sampah. Maaf kalau agak bau. Sofi menatapnya, lalu tiba-tiba tertawa kecil, lemah tapi tulus. Aku polisi Amerika pertama yang dibawa pakai truk sampah ya? Sepertinya begitu, jawab Lutfi sambil ikut tertawa kecil. Tawa itu membuat suasana hangat.
Mereka saling menatap, tak lagi canggung seperti tadi malam. Untuk pertama kalinya, Lutfi melihat sisi lembut wanita itu di balik seragam polisinya yang robek. "Aku Sofiana, tapi teman-teman panggil aku Sofi," katanya kemudian. "Dan kau siapa?" "Lutfi, dari Indonesia. Cirebon kalau kamu tahu." Sofi menggeleng. "Aku hanya tahu Bali." Lutfi tertawa kecil. "Bali jauh, Nona, tapi sama-sama indah." Sofi menatapnya dengan mata lembut. "Terima kasih, Lutfi. Kau selamatkan aku." Lutfi menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu. Aku cuma nolong, bukan pahlawan. Aku takut kalau kamu mati di jalan. Aku bisa nggak tenang seumur hidup." "Kalau begitu," Sofi tersenyum samar, "aku berutang hidup padamu." Ucapan itu membuat dada Lutfi sesak. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan kain perban. Dalam hatinya ada rasa aneh yang belum pernah ia rasakan. Ia hanya ingin memastikan wanita itu tidak terluka lagi. Beberapa saat kemudian, Lutfi menyalakan radio kecil miliknya. Suara penyiar berbahasa Indonesia terdengar samar dari aplikasi streaming. Lagu dangdut pelan mengisi ruangan. Sofi menoleh, heran. "Musik apa itu?" "Lucu. Ini musik dari negeriku," kata Lutfi bangga. "Namanya dangdut. Musik rakyat. Kalau kamu dengar lama-lama, bisa bikin lupa masalah." Sofi tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu biar aku dengar. Tapi nanti aku mau gantian. Putar musik dari negeriku." "Boleh. Tapi jangan lagu rock ya. Aku bisa pusing," kata Lutfi dengan nada main-main. Sofi menatapnya geli. "Kau lucu, Lutfi. Aku tidak sangka, pria yang bawa aku pakai truk sampah bisa membuatku tertawa. Kalau kamu bisa tertawa, berarti kamu mulai sembuh," balas Lutfi sambil tersenyum. Mereka sama-sama terdiam beberapa saat. Hanya terdengar suara radio dan angin yang meniup tirai. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang hangat muncul di antara mereka. Rasa yang tidak dinamai, tapi terasa nyata. Lutfi berdiri, memeriksa luka di pelipis Sofi. "Kalau besok kamu udah kuat, aku antar ke rumah sakit. Tapi sekarang istirahat dulu." Sofi mengangguk pelan, matanya mulai terpejam. "Kau, tetap di sini nih ya." Lutfi terdiam lalu tersenyum lembut. "Iya, aku di sini aja. Nggak kemana-mana." Ketika mata Sofi perlahan tertutup, Lutfi duduk di kursinya lagi. Ia memandangi wajah wanita itu, lalu menatap jendela di mana matahari mulai naik. Pagi itu, di kamar kontrakan sederhana di pinggiran kota Los Angeles, seorang TKI dari Indonesia dan seorang polisi Amerika yang baru saja selamat dari maut saling mengisi kesunyian. Dengan tawa dan rasa yang perlahan tumbuh, mereka belum tahu bahwa kejadian malam itu baru permulaan dari kisah panjang yang akan mengguncang hidup keduanya. Sudah 3 hari Sofi tinggal di kamar kontrakan Lutfi. Luka di keningnya mulai kering, tapi kakinya masih bengkak dan susah digerakkan. Selama 3 hari itu pula Lutfi tak pergi kerja. Ia izin dengan alasan teman kecelakaan. Padahal kalau bosnya tahu yang ia rawat adalah seorang polisi Amerika, mungkin ia langsung dikeluarkan dari pekerjaan. Setiap pagi, Lutfi bangun lebih awal menyiapkan air hangat, bubur instan, dan teh manis. Ia bukan perawat, bukan dokter, tapi setiap gerak-geriknya selalu hati-hati seperti orang yang sudah lama mengurus orang sakit. Namun ada satu hal yang selalu jadi kendala. Bahasa Sofi hanya bisa sedikit bahasa Indonesia. Sebaliknya, Lutfi hanya tahu bahasa Inggris campur-campur dari subtitle film dan video YouTube. Akibatnya, komunikasi mereka sering seperti ayam bicara dengan bebek. Suatu pagi, saat Lutfi sedang mengganti perban di tangan Sofi, terjadi salah paham yang membuat keduanya tertawa sampai perut sakit. Lutfi menatap luka di tangan itu lalu berkata, "Percaya diri, aku dokter." Dari YouTube. Sofi mengerutkan dahi. "Apa?" Lutfi mengulang dengan bangga. "Aku dokter dari YouTube, banyak belajar operasi dan luka." Sofi menahan tawa. "Kau maksud kau belajar dari YouTube?" "Iya," jawab Lutfi polos. "Tapi jangan takut, aku udah nonton 3 video, semua pasiennya hidup." Sofi langsung tertawa sampai air matanya keluar. 3 video saja? Hebat juga. Lutfi ikut tertawa canggung. "Kalau kamu mati, aku tambah 1 video lagi nanti." "Lutfi," seru Sofi sambil memukul bahunya pelan. "Kau jahat tahu." Mereka berdua tertawa keras. Suara tawa itu menggema di kamar kecil, menyingkirkan kesunyian yang biasanya menemani Lutfi setiap malam.
Sejak hari itu, setiap kali Lutfi salah bicara, Sophie akan menahan tawa sambil membetulkan ucapannya. Ia jadi seperti guru bahasa bagi Lutfi, meski caranya sering diwarnai kelucuan. Lutfi, itu bukan thank you very much, tapi thank you very much, kata Sophie sabar. Tapi kamu tahu maksudnya, kan? Iya, tapi kalau orang lain dengar, mereka pikir kamu lagi ngomong soal pertandingan bola. Lutfi tertawa. Yang penting kamu ngerti. Bahasa cinta itu nggak perlu sempurna. Sophie berhenti tertawa dan menatapnya lama. Ada sesuatu di mata Lutfi yang tulus, polos, dan hangat. Ia ada tersenyum pelan tapi tidak menjawab. Hanya hatinya yang diam-diam bergetar. Hari-hari berikutnya mereka semakin dekat. Lutfi menolak tawaran lembur dari bosnya hanya agar bisa menjaga Sophie. Ia bilang, uang bisa dicari, tapi nyawa orang enggak. Teman-teman TKI di asrama heran, tapi Lutfi tidak menjelaskan apapun. Ia tidak ingin siapapun tahu bahwa ada seorang polisi wanita tinggal di kamarnya. Suatu sore, Sophie meminta Lutfi mengajarinya bahasa Indonesia. Bagaimana bilang? Terima kasih, tanya Sophie. Lutfi tersenyum. Gampang, bilang aja makasih. Makasih, ucap Sophie pelan. Nah, kalau mau lebih sopan, bilang terima kasih banyak. Sophie mencoba lagi. Terima kasih banyak. Lutfi menatapnya, lalu tertawa kecil. Salah. Harusnya aku yang bilang terima kasih banyak, karena kamu udah kuat lagi. Sophie menatap wajahnya, kemudian berkata pelan. Tapi aku belum sembuh. Kalau kau pergi, mungkin aku sakit lagi. Ucapan itu membuat Lutfi terdiam. Suasana yang tadi hangat mendadak hening. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya berdetak cepat. Untuk mengalihkan suasana, Lutfi berdiri dan berkata gugup, aku buatkan sup ya, biar kamu tambah sehat. Sophie hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Dalam diam, matanya mengikuti Lutfi yang sibuk di dapur kecilnya. Ia memperhatikan gerak tubuh pria itu. Sederhana, jujur, dan penuh perhatian. Tidak ada gaya mewah, tidak ada kata manis, tapi setiap tindakannya membuat hatinya tenang. Malamnya, setelah makan malam sederhana, nasi, sup ayam, dan teh hangat, Sophie duduk di tepi ranjang. Sementara Lutfi memperbaiki radio kecil yang sudah sering mati. Lutfi, kenapa kau baik sekali padaku? Tanya Sophie tiba-tiba. Lutfi berhenti, menatapnya. Aku cuma manusia, Sophie. Kalau lihat orang terluka dan aku biarkan, nanti aku nggak tenang. Aku nggak punya apa-apa di dunia ini, cuma niat baik yang bisa aku bagi. Sophie terdiam. Matanya berkaca. Kalau dunia punya lebih banyak orang seperti kau, mungkin aku tidak perlu jadi polisi lagi. Kalau begitu dunia bisa berantakan, jawab Lutfi sambil tertawa kecil. Sophie ikut tertawa. Kau selalu punya jawaban yang aneh, tapi menenangkan. Angin malam berhembus lewat jendela, membawa aroma hujan dari kejauhan. Di kamar kecil itu, dua manusia dari dunia berbeda sedang belajar memahami bahasa yang tak tertulis. Bahasa kebaikan, ketulusan, dan rasa yang mulai tumbuh di antara mereka. Sophie menatap Lutfi yang sedang tertidur di kursi plastik dekat pintu, kepala miring dan mulut sedikit terbuka. Ia tersenyum sendiri. Terima kasih, dokter dari YouTube, bisiknya pelan sebelum menutup. Mata dan malam pun menenangkan mereka berdua dengan sunyi yang lembut. Sudah, hampir seminggu Sophie tinggal di kamar Lutfi. Bengkak, di kakinya mulai susut, dan ia sudah bisa duduk tanpa bantuan. Meski begitu, sorot matanya masih menyimpan sesuatu yang berat. Ada ketegangan halus setiap kali ia memandangi jendela, seolah takut seseorang akan muncul dari balik tirai dunia luar. Sore itu, hujan baru saja berhenti. Lutfi sibuk menjemur handuk, sementara Sophie duduk di kursi dekat tempat tidur, menatap kosong ke arah lantai. Lutfi, panggilnya pelan. Lutfi menoleh, ya? Sophie diam sejenak sebelum akhirnya berkata, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Nada suaranya berat, berbeda dari biasanya yang lembut dan bercanda. Lutfi langsung menghentikan kegiatannya, mendekat dengan wajah cemas. Kamu kenapa? Lukanya kambuh? Sophie menggeleng. Bukan itu, aku bukan hanya korban tabrak lari. Aku sebenarnya sedang memburu orang yang menabrakku. Lutfi mematung. Maksudmu, kamu tahu pelakunya? Sophie menarik napas dalam. Aku polisi, Lutfi. Polisi Amerika.
Malam itu aku sedang mengejar pelaku sindikat mobil curian. Mereka mencuri mobil-mobil mewah dari beberapa negara bagian. Aku hampir menangkap salah satu dari mereka. Tapi dia menabrakku dengan mobil curian itu. Lalu kabur. Lutfi terpaku. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Jadi selama ini kamu sedang dalam misi? Sophie menatapnya. Matanya tajam tapi ada air yang mengambang di ujungnya. Iya, dan sekarang mereka mungkin mencariku. Mereka tahu aku masih hidup. Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Karena kalau nama dan wajahku muncul di berita, mereka akan datang menyelesaikan yang belum selesai. Lutfi mundur satu langkah. Tangannya gemetar tanpa sadar. Parody, aku sekarang sedang menyembunyikan polisi dari kejaran mafia. Sophie mengangguk pelan. Lutfi menelan ludah lagi. Aduh, kalau polisi tahu aku bantu sembunyikan kamu, bisa-bisa aku ditangkap. Aku cuma TKI, Sophie. Kerja di pabrik aja udah repot urus visa. Sekarang malah nyelamatin polisi buronan mafia. Sophie menatapnya, lembut tapi dalam. Lutfi, ia bangkit perlahan, menahan sakit di kakinya. Aku tahu kamu takut, tapi aku tidak punya siapa-siapa di sini. Kamu menyelamatkanku waktu semua orang lewat tanpa peduli. Kamu satu-satunya orang yang aku percaya. Lutfi tak bisa menatap balik. Ia menunduk, dada sesak oleh perasaan campur aduk. Aku cuma bantu orang yang jatuh di jalan. Gumamnya pelan. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi kamu tetap bantu, kata Sophie pelan. Kamu tahu nggak, di dunia ini jarang ada orang yang mau nolong tanpa pamrih. Kamu bahkan rela nggak kerja, cuma supaya aku bisa jalan lagi. Lutfi menatap wajahnya. Ada kehangatan dalam sorot mata biru Sophie yang membuat seluruh rasa takut itu perlahan luruh. Aku nggak tahu apa yang harus aku bilang, ucap Lutfi terbata. Aku cuma nggak mau kamu celaka lagi. Sophie tersenyum tipis, lalu mendekat. Ia menyentuh dada Lutfi, tepat di atas jantungnya yang berdetak cepat. Kau sudah menyelamatkanku, Lutfi. Aku percaya padamu. Ucapan itu pelan, tapi tajam menembus perasaan terdalam. Lutfi menggigit bibirnya, berusaha menahan sesuatu yang menghangat di ujung matanya. Namun air mata itu akhirnya jatuh juga. Kenapa kamu bisa segitu percayanya sama aku, Sophie? Aku cuma orang biasa. Aku bahkan gak bisa bahasa kamu dengan benar. Sophie menghapus air matanya dengan lembut, karena hatimu jujur. Dan kejujuran tidak butuh bahasa. Lutfi terdiam. Hening memenuhi ruangan kecil itu. Hujan kembali turun, rintiknya menimpa genting dengan irama pelan, seperti musik latar adegan yang tidak ingin berakhir. Setelah beberapa saat, Sophie melanjutkan. Aku punya satu permintaan. Jangan bilang siapapun tentang aku. Bahkan ke temanmu di asrama. Lutfi mengangguk cepat. Aku janji, tapi kalau mereka datang mencarimu gimana? Sophie menarik napas panjang. Kalau itu terjadi, aku akan keluar sebelum kamu terlibat. Aku tidak mau kamu kena masalah karenaku. Jangan ngomong begitu, potong Lutfi. Aku udah kadung sayang, maksudku, kadung peduli sama kamu. Aku nggak bisa diam aja kalau kamu disakiti lagi. Sophie tertawa kecil di sela ketegangan. Sayangnya, Lutfi langsung salah tingkah. Salah ngomong. Maksudnya, peduli. Peduli banget. Sophie menatapnya sambil tersenyum. Kadang bahasa salah bisa lebih jujur daripada kata yang benar. Mereka berdua tertawa pelan, menutup momen yang sempat tegang dengan kehangatan yang tidak perlu dijelaskan. Malamnya, Lutfi tak bisa tidur. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi hujan. Pikirannya campur aduk. Antara takut, bingung, dan entah kenapa, bahagia. Sophie sudah tidur, wajahnya tenang. Dalam hati, Lutfi berbisik pelan, seolah takut suara itu membangunkannya. Kalau benar kamu sedang dikejar mafia, aku nggak akan biarin kamu sendirian. Aku TKI bukan pahlawan. Tapi kalau hidupku bisa sedikit bantu kamu bertahan, itu cukup buatku. Ia menatap Sophie lama, lalu menarik selimut ke pundaknya. Dalam cahaya redup lampu, wajah wanita itu terlihat begitu lembut, jauh dari sosok polisi tangguh yang diceritakan. Dan di sanalah Lutfi sadar, bahasa mereka memang berbeda. Dunia mereka juga jauh. Tapi malam itu, di kamar kecil seorang TKI, dua hati telah mengucap satu kalimat yang sama, tanpa kata-kata. Pagi itu, aroma nasi hangat bercampur bau keju panggang memenuhi kamar kontrakan Lutfi yang sempit. Sinar matahari menembus tirai lusuh, menyorot dua manusia dari dua dunia berbeda
yang kini berdiri canggung di dapur mungil. Sophie dengan celemek polkadot, Lutfi dengan spatula di tangan kanan dan wajah siap perang. "Lutfi," kata Sophie sambil menunjuk rice cooker. Aku tekan tombolnya. Tapi kenapa nggak bunyi apa-apa? Lutfi melongok lalu tertawa. Itu belum dicolok, Sophie. Sophie memandang kabel yang belum tersambung ke stop kontak. "Oh, aku kira otomatis." Ia menepuk dahinya sendiri dan tertawa malu. "Kalau rice cooker otomatis nyala, itu bukan alat masak, tapi jin," jawab Lutfi santai. Sophie tertawa terbahak, dan untuk pertama kalinya tawa itu membuat ruang sempit itu terasa seperti rumah sungguhan. Mereka melanjutkan masak dengan gaya masing-masing. Sophie mencoba memasak nasi untuk pertama kalinya, sementara Lutfi ingin menunjukkan kemampuan internasionalnya membuat sandwich keju ala Amerika. Namun hasilnya, bencana kecil. Sophie salah takaran air. Begitu rice cooker dibuka, nasinya lembek seperti bubur bayi. Sedangkan Lutfi menaruh keju terlalu banyak, hingga sandwichnya meleleh seperti lava dan menetes ke lantai. "Aduh, kejunya kabur," teriak Lutfi panik, mencoba menyelamatkan sandwich dengan tisu. Sophie menahan tawa sampai perutnya sakit. "Lutfi, kamu lucu banget. Ini bukan masak, ini perang keju." "Ya udah, kamu juga bikin bubur padahal mau nasi," balas Lutfi sambil menunjuk rice cooker. "Itu nasi atau kolam renang kecil?" Sophie langsung membalas. "Setidaknya buburku bisa dimakan. Sandwich kamu bisa dijadikan lem, tahu?" Keduanya akhirnya tertawa sampai napas tersengal. Semua tegang yang sempat mereka lalui beberapa hari lalu terasa hilang pagi itu. Sophie mengambil piring, meletakkan nasi lembeknya di meja kecil. "Sudah, kita makan yang ada saja. Mungkin Tuhan mau kita belajar bersyukur, bukan jadi koki." Lutfi duduk di seberangnya, menatap Sophie yang tampak cantik tanpa seragam polisinya. Rambut pirangnya diikat sederhana, wajahnya segar tanpa riasan. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara dia tersenyum. Untuk sesaat, Lutfi lupa kalau wanita di depannya adalah polisi Amerika yang sedang diburu mafia. Sophie mencicipi sambal yang Lutfi buat. Baru setetes menyentuh lidahnya, ia langsung menjerit pelan. "Astaga, ini pedasnya seperti neraka." Lutfi panik. Minum air." Ia buru-buru memberikan segelas air. Sophie meneguk cepat sampai matanya berair. "Kamu mau bunuh aku pakai sambal ya?" Lutfi menahan tawa. "Loh, sambal itu bukan racun. Itu cinta dalam bentuk cairan merah." Sophie tertawa lagi meski masih megap-megap. "Cinta kamu panas sekali, Lutfi." "Ya, karena tulus dari hati dan cabai rawit," balas Lutfi dengan gaya sok romantis. Adegan itu membuat pagi mereka seperti film komedi romantis murahan, tapi justru disitulah kehangatan muncul. Setelah makan, mereka duduk berdampingan di lantai. Lutfi menatap keluar jendela, sementara Sophie bersandar pelan di kursi kecil. "Hidupku dulu?" "Tenang," kata Sophie tiba-tiba. "Sampai ayahku meninggal karena kecelakaan saat bertugas. Sejak itu aku janji jadi polisi, supaya bisa bantu orang lain seperti ayah dulu." Nada suaranya lembut, tapi dalam Lutfi terdiam, mendengarkan dengan tatapan iba. "Aku kira dengan jadi kuat, aku nggak bakal merasa sedih lagi. Tapi ternyata kehilangan nggak pernah hilang, hanya bersembunyi," lanjut Sophie, matanya menerawang. Lutfi menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku juga pernah kehilangan, Sophie." Sophie menoleh. "Kehilangan siapa?" "Tunangan," jawab Lutfi lirih. "Dia ninggalin aku waktu tahu aku mau kerja ke luar negeri. Katanya, ngapain nikah sama TKI. Waktu itu aku marah, tapi sekarang aku ngerti. Mungkin Tuhan lagi ngajarin aku supaya bisa sayang tanpa pamrih." Sophie menatapnya lama, tanpa kata. Di matanya ada kilau yang sulit dijelaskan, antara kagum dan iba. "Kamu baik sekali, Lutfi," ucapnya pelan. Lutfi nyengir. "Baik sih enggak. Cuma terlalu sering ditipu nasib." Sophie tertawa kecil, menutupi mulutnya. "Kamu lucu." "Lucu tapi jomblo," balas Lutfi cepat. Sophie menatapnya dengan senyum lembut. "Mungkin belum waktunya saja." Lutfi pura-pura batuk, menahan gugup. "Iya, mungkin Tuhan lagi nyiapin kejutan." Mereka kembali diam, tapi bukan diam yang canggung. Diam yang hangat, seperti dua hati yang baru belajar bicara tanpa kata. Setelah itu, Sophie berdiri dan berkata, "Mulai besok, aku yang masak, kamu yang cuci piring." Lutfi langsung protes. "Tapi piring cuma 2. "Ya bagus, jadi kamu cepat selesai," jawab Sophie dengan nada menggoda. Mereka saling pandang.
lalu tertawa lagi, dan entah sejak kapan, tawa itu menjadi candu bagi Lutfi. Ia tahu hidupnya masih berat, masih banyak masalah, tapi pagi itu, di depan rice cooker dan keju yang meleleh di lantai, ia merasa seperti lelaki paling beruntung di dunia. Sophie mungkin datang dalam keadaan luka dan takut, tapi bagi Lutfi, kehadirannya seperti malaikat yang membawa sinar ke dalam ruang hidupnya yang gelap. Dan saat ia menatap Sophie yang sedang menertawakan dirinya karena tersedak keju, Lutfi hanya bisa berbisik dalam hati, kalau ini mimpi, aku mohon jangan dibangunkan dulu. Rumah kontrakan Lutfi biasanya sepi, hanya suara televisi kecil atau dengkuran tetangga kamar sebelah yang jadi hiburan tiap malam. Tapi sejak Sophie tinggal di sana, suasananya berubah total. Pagi itu, Lutfi sedang menjemur pakaian di halaman kecil. Sementara Sophie menyapu lantai dalam baju tidur longgar dan rambut terurai. Dari kejauhan, suara sandal jepit beradu di tanah terdengar makin dekat. Lutfi, panggil seorang lelaki paruh baya dari belakang pagar. Itu Bang Ujang, sesama TKI asal Bekasi, yang tinggal 2 kamar dari kontrakan Lutfi. Wajahnya sumringah tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Lutfi refleks berdiri menutupi pintu. Bang Ujang. Ada apa pagi-pagi? Bang Ujang nyengir lebar. Gue lihat dari tadi, lu kayaknya sibuk banget ya. Jemur pakaian cewek lagi. Lutfi langsung panik. Itu punya tetangga sebelah. Gue bantu jemurin aja. Lu jangan ngibul. Sahut Bang Ujang dengan nada menggoda. Gue lihat sendiri tadi ada bule rambut pirang lewat jendela lo. Hahaha, gokil juga lo, TKI dapet cewek impor. Lutfi hampir tersedak udara. Bule? Mana ada bule di kamar gue? Paling itu poster kalender. Tapi sebelum sempat ia mengalihkan topik, dari dalam kamar terdengar suara lembut dengan logat khas Amerika. Lutfi, kamu lihat sapu? Bang Ujang langsung terdiam. Matanya membulat, mulutnya setengah terbuka. Itu suara bule beneran, Lutfi menelan ludah. Itu Google Translate, Bang. Sekarang kan bisa ngomong. Bang Ujang menatapnya lama, lalu tertawa keras sampai batuk. Dasar lo, Lut. Nih orang TKI biasa tapi udah upgrade jadi internasional. Lutfi hanya bisa senyum kaku sambil mengantar Bang Ujang pergi. Begitu pintu tertutup, Sophie keluar sambil membawa sapu. Lutfi, siapa itu? Bahaya banget Sophie, jawab Lutfi setengah berbisik. Itu tetangga paling kepo se-Amerika. Sophie bingung. Kepo? Itu. Polisi tanpa seragam, kata Lutfi serius. Kalau dia tahu kamu tinggal di sini, besok satu asrama bisa gosipin kita. Sophie terkekeh. Kenapa? Kita cuma teman, kan? Lutfi menatapnya dengan wajah sulit dijelaskan. Teman iya. Tapi di sini kalau bule datang ke kamar cowok, gosipnya bisa sampai Indonesia, Sophie. Sophie tertawa terbahak. Oh, jadi aku harus hati-hati ya? Baiklah, aku sembunyi seperti mata-mata. Malam harinya masalah baru muncul. Saat Lutfi sedang makan malam di dapur, Bang Ujang dan 2 TKI lain datang mengetuk pintu. Lut, bukain bro. Kita mau nongkrong bentar. Nonton bola bareng. Lutfi terbelalak. Sophie sedang di dalam, tidak bisa kemana-mana. Lagi berantakan, Bang. Jangan sekarang, teriak Lutfi dari balik pintu. Tapi Bang Ujang bersikeras. Nggak apa-apa. Kita bawa kopi sama kerupuk. Ayo buka. Sophie yang mendengar itu mulai panik. Ia menatap Lutfi dari balik tirai dapur. Apa aku sembunyi di lemari? Bisiknya pelan. Jangan. Balas Lutfi cepat. Nanti kamu kehabisan napas, itu lemari cuma muat setengah badanmu. Terus gimana? Lutfi berpikir cepat, lalu menunjuk ke bawah meja. Cepat di situ, tutup sama taplak. Sophie menunduk, berjongkok dengan wajah geli. Ini pertama kali aku sembunyi dari manusia cuma karena gosip, bisiknya sambil menahan tawa. Begitu Sophie bersembunyi, Lutfi membuka pintu. Wah, rame amat, Bang. Katanya mencoba santai. Bang Ujang langsung masuk, diikuti 2 temannya, Rudi dan Imam. Mereka menaruh kopi sachet dan mulai duduk lesehan. Gila, Lut, kamar lo wangi banget. Biasanya bau mie instan, sekarang bau bunga. Lutfi tersenyum kaku. Itu, kemarin semprot pengharum ruangan. Tiba-tiba dari bawah meja terdengar suara, Haciim. Sebuah bersin keras, nyaring dan jelas bukan suara pria. Rudi langsung menatap Lutfi. Itu, suara siapa? Lutfi panik tertawa kaku. Itu suara kucing tetangga. Namanya Sophie. Bang Ujang mendengus. Kucing lu bisa ngomong manusia? Sophie yang bersembunyi menutup mulutnya menahan tawa.
Tapi kemudian terdengar lagi, lebih keras. Hacim. Maaf, suara itu membuat 3 TKI langsung berdiri. Lut, itu beneran suara cewek, sumpah. Lutfi mencoba tertawa, tapi suaranya gemetar. Itu, radio! Aku dengerin drama Korea. Rudy melangkah ke arah meja. Mana radionya? Kok suaranya di bawah meja? Sophie makin panik dan tanpa sengaja menyenggol kaki meja. Taplaknya bergeser sedikit, memperlihatkan ujung rambut pirang. Bang Ujang terbelalak. Lat, itu bukan kucing, bukan radio, itu bule beneran. Lutfi langsung bersujud di lantai. Ampun bang, jangan lapor ke bos kontrakan. Dia cuma teman yang aku tolong waktu jatuh di jalan. Ketiganya saling pandang lalu pecah tertawa. Lutfi, TKI lain aja pacaran lewat HP. Lu malah langsung bule datang ke kamar. Respect, kata Rudy sambil menepuk pundaknya. Wah gila lu Lut. Gua kira cuma gosip, ternyata nyata. TKI level international. Sambung Bang Ujang sambil ngakak Lutfi menatap Sophie yang akhirnya muncul dari bawah meja dengan wajah merah padam karena malu. Sophie hanya bisa tersenyum lebar. Hai, aku Sophie, katanya dengan logat lucu. Ketiga TKI itu makin tergelak. Wah, panggil aja kita abang-abang Sophie. Selamat datang di kontrakan paling rame se-Amerika. Setelah mereka pergi, Lutfi dan Sophie duduk di lantai sambil tertawa tak berhenti. Aku gagal sembunyi, ya? Tanya Sophie sambil memegang perutnya yang sakit karena tertawa. Lutfi mengangguk sambil tersenyum. Iya, tapi gara-gara itu malamku jadi paling lucu sejak datang ke sini. Sophie menatapnya lembut. Aku senang kamu tertawa, Lutfi. Kamu jarang tertawa seperti itu. Lutfi terdiam. Ada sesuatu di balik tatapan mata itu yang sulit dijelaskan. Ia ingin berkata banyak hal, tapi hanya satu kalimat yang keluar. Kalau aku punya malaikat yang bisa bikin aku ketawa di tengah hidup susah kayak gini. Ya mungkin kamu itu, Sophie. Sophie tersenyum malu, pipinya memerah. Malaikat, aku? Lutfi mengangguk pelan. Iya, tapi malaikat yang hobi bersin. Mereka berdua tertawa lagi, sampai malam itu benar-benar sunyi. Tapi dalam diam, hati keduanya mulai bergetar, seperti lilin kecil yang baru saja menyala di ruangan yang selama ini gelap. Malam itu udara Los Angeles terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan tipis turun membasahi kaca jendela kamar kontrakan Lutfi. Sophie duduk di kursi dekat jendela, memandangi jalanan yang basah, sementara Lutfi sibuk memperbaiki rice cooker yang sudah 2 hari macet. Kenapa kamu nggak tidur, Sophie? Tanya Lutfi tanpa menoleh. Sophie menggeleng pelan. Aku nggak bisa tidur. Aku punya firasat aneh. Lutfi menatapnya. Firasat apa? Sophie menatap layar ponselnya yang retak. Aku lupa. Ponselku masih aktif. Mungkin mereka bisa melacakku. Lutfi terdiam. Darahnya terasa berhenti mengalir sesaat. Kamu maksud siapa? Polisi, jawab Sophie lirih. Teman-teman satuan. Mereka pasti mencariku sejak malam kejadian itu. Belum sempat Lutfi bicara, suara deru mobil berhenti tepat di depan kontrakan. Lalu terdengar langkah-langkah tergesa dan ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok! Officer Miller, are you inside? Sophie menegakkan tubuh. Lutfi langsung pucat. Siapa itu? Itu rekan-rekanku, jawab Sophie, napasnya memburu. Mereka menemukanku. Pintu diketuk lagi, kali ini lebih keras. Polis. Kami tahu Anda di dalam. Lutfi berdiri kaku. Pikirannya kacau. Ia takut. Bukan karena Sophie, tapi karena dirinya. Ia tahu menyembunyikan aparat tanpa laporan bisa dianggap pelanggaran. Dan lebih dari itu, ia takut kehilangan Sophie. Sophie menatapnya dengan mata basah. Aku harus buka pintu, Lutfi, tapi apa? Tapi aku nggak mau kamu dianggap salah. Tanpa banyak bicara, Lutfi mengambil napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Di depan rumah, 3 orang berseragam berdiri, salah satunya mengenakan jaket bertuliskan LAPD Medical Response Unit. Seorang pria berambut abu-abu langsung berseru, Officer Miller. Sophie keluar dari balik pintu dengan langkah perlahan, masih lemah tapi tegas. Aku di sini. Lelaki itu, Captain Rogers, langsung menghampiri dan memeriksa kondisinya. Syukurlah kamu hidup. Kami mencarimu berhari-hari. Sementara itu, 2 petugas lain menatap Lutfi curiga. Kamu siapa? Kenapa bawa dia ke sini tanpa laporan? Lutfi menunduk dalam-dalam. Saya cuma mau nolong. Saya pikir kalau ke rumah sakit, mereka bakal nyari dia. Salah satu petugas mengangkat alis. Kamu sadar ini bisa dianggap menghalangi penyelidikan? Lutfi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap lantai, pasrah.
Tapi sebelum siapapun sempat menuduh lebih jauh, Sophie berdiri tegak. Cukup, suaranya tegas. Semua menoleh padanya. Ia menatap para petugas dengan tatapan yang membuat ruangan itu hening. Dia bukan kriminal. Dia menyelamatkan hidupku. Rogers menatapnya. Sophie, kami cuma... Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Potong Sophie. Tapi kalau bukan karena dia, aku sudah mati di jalan malam itu. Dia bukan menyembunyikanku, dia melindungiku. Lutfi menatap Sophie, hatinya serasa diremas. Ia tak pernah menyangka seorang polisi Amerika akan membelanya begitu keras di depan rekan-rekannya. Rogers menatap Lutfi lama, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi tetap saja dia harus kami data. Sophie menggeleng pelan. Lakukan nanti. Sekarang, tolong bawa aku ke rumah sakit. Tim medis mendekat. Membawa tandu kecil. Sophie melangkah perlahan ke arah mereka, tapi sebelum menaiki tandu, ia berhenti di depan Lutfi. Matanya bergetar, bibirnya menahan emosi yang sulit diucapkan. Lutfi, katanya pelan, suaranya gemetar. Lutfi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Iya? Sophie menggenggam tangannya. Tangan kecil dan lembut itu terasa hangat di telapak tangan Lutfi yang kasar oleh kerja keras. Jangan pergi, bisiknya lirih. Aku nggak mau kamu pergi. Lutfi hampir tak bisa bicara. Suaranya tercekat. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana. Para petugas menunggu dengan tatapan canggung. Sophie masih menggenggam tangan Lutfi erat-erat, seolah takut waktu akan memisahkan mereka. You're not my problem, bisik Sophie. Kali ini dengan suara yang hanya bisa didengar Lutfi, You're my hero. Kata-kata itu membuat dada Lutfi serasa meledak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin memeluk, ingin menahan, tapi hanya bisa berdiri dan menatap ketika Sophie akhirnya dibawa pergi ke mobil ambulans. Mobil itu melaju pelan di jalan basah. Suara sirin kecil terdengar menjauh, tapi bayangan Sophie masih tertinggal di mata Lutfi. Senyum lembutnya, genggaman tangannya, dan bisikan terakhirnya yang menggema di telinga. Don't leave me. Lutfi berdiri lama di depan pintu. Tanpa sadar air matanya menetes. Ia menatap kursi tempat Sophie biasa duduk, rice cooker yang belum dicuci, dan taplak meja yang masih berantakan. Semuanya terasa sunyi. Rumah kontrakan itu kembali menjadi ruang kosong. Tapi kali ini, bukan karena sepi, melainkan karena seseorang telah membawa separuh hatinya pergi. Di luar, hujan turun semakin deras. Lutfi memejamkan mata, menatap ke langit dan berbisik lirih. Aku nggak tahu kamu akan kembali atau nggak, Sophie. Tapi kalau kamu butuh aku lagi, aku tetap di sini. Dan di kejauhan, sirin ambulans memudar bersama satu bab kehidupan yang baru saja berubah selamanya. Pagi itu, aroma kopi hitam dan roti hangus memenuhi kamar kontrakan Lutfi. Ia duduk di kursi kayu yang mulai rengkah, menatap layar televisi kecil di pojok ruangan. Tayangan berita pagi menampilkan wajah yang tak asing, Sophiana Grace Miller. Rambut pirangnya kini digerai, senyum lembut menghiasi wajahnya yang masih ada bekas perban di pelipis. Kasus penyerangan terhadap polisi wanita, Sophiana Grace Miller, akhirnya berhasil diungkap, ujar pembawa berita. Namun sorotan publik justru tertuju pada sosok pria asal Indonesia yang menyelamatkannya dari kematian. Seorang imigran pekerja kebersihan bernama Lutfi Rahman. Lutfi tertegun, tangannya yang menggenggam cangkir berhenti di udara. Ia tak percaya namanya disebut di televisi nasional Amerika. Layar menampilkan foto dirinya yang diambil dari belakang saat membantu petugas medis malam itu. Lalu muncul potongan video wawancara singkat yang diambil beberapa jam sebelumnya oleh reporter lokal. Reporter, Tuan Lutfi, bagaimana perasaan Anda setelah tahu polisi yang Anda tolong ternyata tokoh penting di LAPD? Lutfi, dengan aksen Indonesia yang kental dan senyum gugup, menjawab, Saya cuma bantu orang. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma manusia yang bantu manusia. Kata-kata itu membuat reporter tersenyum. Lalu tayangan berlanjut dengan komentar masyarakat. Dia luar biasa, ujar seorang wanita di taman. Di dunia yang penuh ego, ada orang seperti dia yang menolong tanpa pamrih. Harusnya pemerintah kasih penghargaan buat dia, sambung pria tua. Jarang ada orang seperti itu. Lutfi menatap layar dengan perasaan campur aduk. Dia bangga tapi juga malu. Ia tak pernah bermimpi jadi pahlawan. Ia hanya ingin menolong karena itu hal yang benar. Di tempat lain,
Di sebuah rumah sakit besar Los Angeles, Sophie menatap layar televisi yang sama. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya berbinar. Saat melihat wajah Lutfi di layar, senyum lembut muncul di bibirnya. Saya cuma manusia yang bantu manusia. Ia mengulang pelan kalimat itu. Air mata menetes tanpa ia sadari. Oh Lutfi, kamu bahkan nggak tahu betapa berharganya kata-kata itu. Suster yang menemaninya bertanya, kamu mengenalnya baik, Officer Miller? Sophie tersenyum sambil menghapus air mata. Lebih dari sekadar kenal, dia penyelamatku. Dan mungkin dia juga alasan aku masih bisa tersenyum hari ini. Beberapa hari kemudian, nama Lutfi mulai ramai dibicarakan di media sosial. Video wawancaranya disebar kemana-mana. Tagar Shining Hero from Indonesia dan A Humanity Beyond Borders jadi tren di Amerika. Banyak warga Indonesia yang tinggal di sana bangga dan menulis komentar, itu saudara kita. Orang Indonesia memang begitu, rendah hati tapi berhati besar. Kontrakan Lutfi mendadak sering didatangi wartawan. Ada yang ingin wawancara, ada juga yang hanya ingin bersalaman. Teman-teman sesama TKI menepuk bahunya bangga. Wah bro, sekarang kamu viral. Jadi selebriti nih. Canda Roni, teman sekontrakan Lutfi, hanya tertawa kikuk. Saya cuma kerja, Ron. Yang penting bos nggak marah saya sering diwawancara. Bos marah? Gila, sekarang malah bangga punya karyawan terkenal. Namun di balik canda itu, hati Lutfi diam-diam kosong. Ia rindu Sophie. Setiap malam, ia masih melihat kursi tempat Sophie biasa duduk sambil belajar makan sambal, atau tawa pelannya saat menyiram tanaman di halaman kecil. Semua kenangan itu seolah masih hidup. Suatu malam, saat sedang duduk di depan kontrakan, angin dingin Los Angeles berembus pelan. Langit cerah penuh bintang. Ia memandangi langit dan berbisik, Sophie, kamu baik-baik aja kan di sana? Tak lama kemudian ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Ia buka dengan jantung berdebar. Hai Lutfi, ini Sophie. Aku nonton beritanya. Kamu luar biasa. Aku bangga pernah ditolong orang sebaik kamu. Lutfi tersenyum. Tangannya gemetar, tapi senyum itu tak bisa hilang. Ia membalas pelan. Saya cuma bantu manusia. Tapi saya bersyukur bisa kenal malaikat seperti kamu. Di rumah sakit, Sophie menatap pesan balasan itu lama sekali. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam Los Angeles yang sama, dan berkata pelan. Kadang Tuhan kasih cinta lewat cara paling sederhana. Lewat orang yang cuma ingin menolong. Dan di dua tempat berbeda, dua hati yang berasal dari dunia yang tak seimbang. Seorang TKI dari Cirebon dan seorang polisi Amerika, diam-diam saling merindukan dalam diam. Bukan karena janji, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang membuat mereka saling terhubung melampaui bahasa dan batas negara. Lutfi menatap layar televisi lagi malam itu. Nama Sophiana Grace Miller terpampang di bawah tulisan besar. The Survivor of Courage. Tapi ia tersenyum kecil dan bergumam pelan. Kalau mereka tahu, dialah sebenarnya yang menyelamatkan hatiku. Langit Los Angeles sore itu berwarna keemasan. Burung-burung camar terbang rendah di atas taman kota, tempat di mana semua kisah ini dimulai. Malam ketika suara benturan keras mengubah dua takdir yang sama sekali berbeda. Lutfi masih mengenakan seragam kerjanya. Tangannya sibuk menyapu dedaunan kering di trotoar. Lagu dari radio tua di gerobaknya mengalun pelan, mengisi kesunyian dengan nada nostalgia. Ia mah tidak menyangka, sejak berita itu viral, hidupnya perlahan kembali tenang. Semua orang sudah berhenti membicarakannya. Ia hanya ingin melanjutkan hidup sederhana, bekerja jujur seperti dulu. Namun sore itu, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Sebuah mobil polisi berhenti di pinggir taman. Dari sana turun seorang wanita dengan rambut pirang yang dibiarkan terurai indah. Mata birunya menatap lembut ke arahnya. Di tangannya, sebuket bunga mawar putih tampak kontras dengan seragam biru muda yang masih ia kenakan. Lutfi, suara itu lembut tapi tegas. Lutfi hampir menjatuhkan sapunya. Ia terpaku. Antara kaget, bahagia, dan gugup semuanya bercampur. Sophie, suaranya nyaris berbisik. Sophiana Grace Miller melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya seolah membawa angin yang menenangkan. Ketika berdiri di hadapan Lutfi, ia mengulurkan bunga itu. Ini untuk kamu. Terima kasih untuk segalanya. Lutfi memandang bunga itu bingung. Buat saya? Tapi saya nggak ngapa-ngapain, Sophie tersenyum. Kamu menyelamatkan hidupku, Lutfi. Kamu bukan cuma sembuhkan lukaku, tapi juga sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia menatap mata Lutfi lama sekali, hingga pria itu tak berani mengangkat pandangannya.
Lutfi menerima bunga itu dengan canggung, lalu berkata pelan, "Saya cuma bantu apa yang bisa. Saya takut waktu itu kamu mati di depan saya." Sian gak mikir apa-apa. Sophie tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Itu yang membuatmu luar biasa. Mereka berdua kemudian berjalan menyusuri taman. Angin sore menyapa, suara anak-anak kecil bermain menggema di kejauhan. Tidak ada kata-kata besar di antara mereka, hanya langkah yang pelan dan nyaman. Setelah beberapa menit, Sophie berhenti di tempat yang dulu menjadi titik pertama mereka bertemu. Jalan kecil di dekat taman, di mana dulu tubuhnya terbaring penuh darah. Ia memandang ke arah itu lama sekali. "Di sini," katanya pelan. "Aku pikir hidupku akan berakhir." Lutfi ikut menatap jalan itu, matanya menerawang. Tapi Tuhan kirim saya malam itu. Mungkin supaya saya punya alasan buat ngerasa berarti di dunia ini. Sophie menoleh dan menatapnya dalam. "Lutfi, kamu tahu, sejak hari itu, aku nggak cuma hidup karena kamu. Aku belajar sesuatu yang bahkan nggak diajarin di akademi polisi." "Apa itu?" tanya Lutfi pelan. Sophie mendekat, lalu menatap wajahnya dengan mata yang jujur. Bahwa kebaikan nggak butuh bahasa, dan cinta juga nggak butuh penjelasan. Lutfi menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. Tangannya menggenggam bunga yang tadi diberi Sophie, lalu menatap tanah. "Saya nggak ngerti semua kata kamu, Sophie. Tapi kalau maksud kamu saya, penting buat kamu ya saya." Suaranya serak. Ia tak sanggup melanjutkan. Sophie tersenyum, lalu menyentuh tangan Lutfi yang kasar karena kerja. "You fix my heart, not just my wound." Kata-kata itu keluar pelan, tapi langsung menembus hati Lutfi seperti cahaya hangat. Ia menunduk, matanya mulai basah. "Sophie, saya ini cuma orang kecil. Kamu polisi, kamu cantik, pintar, dan saya..." Sophie menaruh jari di bibirnya. Jangan bandingkan. Di mataku, kamu yang paling besar hatinya." Beberapa detik sunyi, hanya suara angin dan daun bergesekan. Lalu Sophie menggenggam tangan Lutfi, tanpa kata-kata. Lutfi membiarkannya, bahkan tak berani bernapas terlalu keras. Dunia seolah berhenti berputar, meninggalkan mereka berdua dalam waktu yang tak ingin bergerak. Mata mereka bertemu, dan di situ tak perlu lagi ada bahasa. Semua sudah terucap lewat pandangan, lewat genggaman, lewat keheningan yang hangat. Sophie lalu tersenyum kecil. "Lutfi, kamu tahu kenapa aku pilih datang ke taman ini, bukan ke kantor polisi atau TV?" "Kenapa?" "Karena di sini, aku ketemu orang yang paling tulus di dunia. Aku cuma ingin bilang, kamu nggak cuma penyelamatku, kamu bagian dari hidupku sekarang." Lutfi terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Amerika, ia tersenyum lebar tanpa beban. "Kalau gitu saya janji, saya nggak akan hilang dari hidup kamu." Sophie tertawa kecil, lalu menyandarkan kepala di bahunya. "Bagus, karena aku nggak mau kehilangan kamu juga." Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Di taman itu, dua orang dari dunia berbeda berdiri berdampingan, seorang TKI sederhana dan seorang polisi Amerika, tak lagi diikat oleh rasa kasihan, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih indah, cinta yang lahir dari kemanusiaan. Dan ketika angin sore berhembus lembut, membawa aroma mawar putih yang masih digenggam Lutfi, dunia seolah berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang saling menemukan. Malam itu Los Angeles tampak tenang, seolah dunia sudah selesai dengan segala kekacauan. Tapi di hati Sophie dan Lutfi, ada perasaan tak biasa. Entah kenapa, udara terasa dingin berbeda, seperti ada sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik bayangan. Sophie baru saja pulang dari kantor polisi. Ia masih mengenakan jaket hitam dan syal tipis yang menutupi lehernya. Di tangannya, ada selembar foto pelaku tabrak lari yang berhasil mereka identifikasi. Vince Delgado, mantan sopir mafia mobil curian yang kabur 2 minggu lalu. Polisi sudah memantau pergerakannya, tapi malam ini kabarnya Vince menghilang dari pengawasan. Lutfi yang baru selesai menjemur pakaian kerja di belakang kontrakan menyadari wajah Sophie tampak tegang. "Kamu kenapa, Sophie?" Sophie menatapnya lama. "Dia tahu aku masih hidup." "Siapa?" "Pelaku tabrak lari itu. Dia kirim pesan lewat nomor tak dikenal ke ponsel kantor. Dia bilang, yang belum selesai akan kuselesaikan sendiri." Lutfi menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi naluri melindungi membuatnya spontan mendekat dan berkata, "Kalau kamu di sini, saya nggak akan biarkan siapapun sentuh kamu."
Sophie memandangnya. Ada sesuatu di matanya, antara takut dan percaya. Aku nggak mau kamu terluka, Lutfi. Ini bukan urusanmu. Sekarang sudah urusan saya, jawab Lutfi pelan, tapi tegas. Malam semakin larut. Di luar, angin bertiup kencang. Suara ranting pohon bergesekan seperti bisikan. Sophie duduk di kursi sambil membersihkan pistol dinasnya, sementara Lutfi berjaga di dekat jendela kecil. Lucu ya, kata Sophie lirih, mencoba mencairkan suasana. Dulu kamu cuma petugas kebersihan, sekarang kamu seperti bodyguardku. Lutfi tersenyum kecil. Kalau saya dibayar mahal mungkin iya. Tapi sekarang saya cuma dibayar senyum kamu. Sophie menoleh dan tersenyum, meski ketegangan belum benar-benar hilang. Hati-hati Lutfi, kamu mulai pandai bicara manis. Saya belajar dari kamu, jawabnya. Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Suara keras mendadak memecah malam. Brak, kata yang telah pecah. Batu bata dengan kertas terbakar dilempar dari luar. Sophie langsung refleks berteriak, down, dan menarik Lutfi ke lantai. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki cepat di luar. 3 bayangan bergerak mendekat, menendang pintu kontrakan. Dia di sini. Suara berat terdengar, jelas suara Vince. Polwan sok jagoan itu nggak mati waktu itu. Sekarang aku pastikan dia nggak bangun lagi. Lutfi bangkit pelan, mengambil tongkat pel lantai dari dapur. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap penuh keberanian. Sophie, kamu di belakang saya. Saya yang keluar. Tidak. Lutfi, mereka bersenjata. Tapi saya janji jaga kamu, jawabnya tanpa ragu. Pintu didobrak. Lutfi langsung menghantam orang pertama dengan tongkatnya. Suara benda keras membentur kepala terdengar. Orang itu tumbang. Tapi dari sisi lain, seseorang menodongkan pistol. Sophie menembak ke arah lampu, ruangan seketika gelap. Lutfi mencoba menahan Vince yang masuk dengan brutal. Mereka bergumul di lantai, tubuh besar Vince menindihnya. Lutfi berusaha bertahan meski dada sesak, lalu memukul wajah Vince dengan keras. Namun Vince berhasil memutar posisi, menodongkan pistol ke arah Lutfi. Sekarang lihat siapa yang jadi pahlawan, ucapnya dengan senyum jahat. Sophie yang setengah bangkit di sudut ruangan melihat itu dalam waktu yang seolah melambat. Lutfi menatap ke arahnya, tanpa suara, hanya satu gerakan bibir yang seakan berkata, lari. Tapi Sophie tak bisa. Ia menembak tepat saat Vince hendak menarik pelatuk. Door! Peluru Sophie mengenai dada Vince. Pria itu terjatuh, pistolnya terlempar jauh. Lutfi terdorong ke belakang, lalu terduduk dengan napas tersengal. Darah mengalir dari bahunya. Peluru sempat mengenai bagian atas tubuhnya saat perkelahian. Sophie berlari menghampiri. Lutfi, Tuhan kamu kena. Lutfi menatapnya dengan mata yang mulai sayu tapi tetap tersenyum. Enggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sophie menggenggam wajahnya. Kenapa kamu bodoh sekali, ha? Kenapa selalu kamu yang terluka? Lutfi berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Karena kalau saya nggak lindungi kamu, siapa lagi yang bisa bikin saya bahagia tiap pagi? Sophie terisa. Ia memeluk Lutfi erat. Darah di bahu pria itu mengalir di lengannya. Jangan ngomong begitu. Kamu bakal baik-baik saja. Ambulans datang sebentar lagi. Sophie. Lutfi memejamkan mata sesaat. Saya cuma mau bilang, saya bersyukur bisa kenal kamu. Sophie menunduk. Air matanya jatuh ke pipi Lutfi. Dan aku bersyukur Tuhan kirim kamu malam itu. Kalau tidak, aku mungkin gak pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya. Sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah menari di luar kontrakan kecil itu. Sophie memeluk Lutfi semakin erat, suaranya bergetar di telinga pria itu. Kamu dengar itu, Lutfi? Mereka datang. Kamu aman sekarang. Kamu pahlawan, kamu dengar. Lutfi tersenyum samar. Kalau saya pahlawan, kamu malaikatnya. Malam itu, di bawah cahaya sirene yang berputar di antara hujan yang mulai turun, Sophie menangis sambil memeluk pria sederhana dari Cirebon yang telah mengorbankan dirinya demi cinta yang tak meminta balas. Itu bukan sekadar perkelahian, tapi pertarungan dua hati untuk saling menjaga. Dan di saat dunia di luar masih ribut dengan berita, di dalam ruangan sempit itu, Sophie hanya tahu satu hal, tidak semua pahlawan memakai seragam. Beberapa hanya membawa pel, sapu, dan hati yang tulus. Udara pagi Los Angeles terasa sejuk dan tenang. Burung-burung kecil beterbangan di antara kabel listrik. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi, menyinari jalan sempit tempat kontrakan Lutfi berdiri.
Sudah beberapa minggu sejak malam penyerangan itu. Luka di bahu Lutfi perlahan membaik, tapi masih terasa ngilu kalau cuaca dingin datang. Meski begitu, ia kembali bekerja seperti biasa, menyapu trotoar, menyalami warga sekitar, dan tersenyum setiap kali orang lewat menyapanya dengan sebutan yang baru. Mr. Hero. Namun di balik senyum itu, ada rindu yang tidak pernah reda. Setiap malam Lutfi memandangi langit, mengingat tatapan Sophie ketika memeluknya dengan air mata di wajah. Sejak kejadian itu, Sophie belum datang lagi. Polisi menyuruhnya beristirahat di tempat aman, dan Lutfi pun tak berani menghubungi. Ia takut mengganggu, takut terlalu berharap pada perasaan yang mungkin hanya ia rasakan seorang diri. Sampai pagi itu datang, pagi yang tidak biasa. Sebuah mobil putih berhenti di depan kontrakan. Lutfi yang sedang menyapu berhenti, matanya membulat. Dari dalam mobil itu keluar sosok yang sangat ia kenal, Sophiana Grace Miller. Namun kali ini ia tak mengenakan seragam. Ia hanya memakai blus putih sederhana dan celana jeans. Rambut pirangnya dibiarkan terurai. Wajahnya tampak segar diterpa sinar matahari pagi. Di tangannya ada sekeranjang buah dan sebuah senyum yang membuat dunia Lutfi berhenti berputar sesaat. "Sophie," ucap Lutfi pelan, seolah takut kalau suara terlalu keras bisa membuat wanita itu menghilang. Sophie berjalan mendekat sambil tersenyum. "Hai Lutfi, kamu kelihatan lebih sehat sekarang." Lutfi tersipu. "Sedikit. Kadang bahu masih nyut-nyutan kalau dingin." Sophie mengangkat alis. "Kalau begitu aku bawa obat." Ia mengangkat keranjang buah itu, lalu menatap sekeliling. "Boleh aku masuk?" Lutfi mengangguk cepat, meski wajahnya memerah. Ia buru-buru menyingkirkan sapu dan membuka pintu kontrakan kecilnya. Ruangan itu sederhana. Meja kayu, 2 kursi, foto ibunya di dinding, dan aroma kopi yang masih hangat di kompor kecil. Sophie tersenyum lembut. "Aku rindu tempat ini." Lutfi menelan ludah. "Rindu? Tempat ini kan sempit, nggak kayak rumah kamu." Sophie menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tapi di tempat inilah aku merasa hidup kembali." Lutfi menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap lantai, sementara Sophie mendekat, langkahnya pelan dan penuh arti. "Aku datang bukan cuma buat lihat kamu sehat, Lutfi," katanya lirih. "Aku datang karena aku nggak mau kehilangan orang yang membuatku percaya lagi pada hidup." Kalimat itu membuat dada Lutfi bergetar. Ia menatap Sophie dengan mata yang berkilat karena air mata yang ditahan. "Sophie, aku cuma orang biasa. Aku nggak pantas buat kamu. Aku cuma pekerja jalanan nggak punya apa-apa." Sophie tersenyum. Langkahnya semakin dekat. "Dan aku cuma wanita yang berutang hidup pada cinta yang tulus." Ia mengangkat tangan dan menyentuh wajah Lutfi dengan lembut. "Kamu pikir aku butuh pria kaya atau pintar atau berkuasa?" "Tidak, Lutfi. Aku cuma butuh seseorang yang berani mencintaiku tanpa syarat. Dan aku sudah menemukannya." Lutfi tak bisa berkata apa-apa. Matanya basah, napasnya berat. Ia menatap wanita di depannya yang kini begitu dekat. Bisa merasakan hangatnya napas dan sinar matanya. "Sophie, saya takut ini mimpi," katanya lirih. Sophie tersenyum dan menggenggam tangannya. "Kalau ini mimpi, jangan bangun." Keduanya berdiri di ambang pintu kontrakan, di bawah cahaya matahari pagi yang mulai meninggi. Burung-burung berkicau di atas, dan angin berembus pelan membawa aroma kopi dan mawar putih dari taman dekat sana. Sophie mendongak menatap langit, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, dulu aku pikir hidupku berakhir di jalan itu. Tapi ternyata, Tuhan cuma mau mempertemukanku dengan seseorang yang bisa membuatku mengerti arti hidup." Lutfi menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau gitu, saya janji. Selama saya masih hidup, saya nggak akan biarkan kamu kehilangan kepercayaan itu lagi." Sophie menatapnya lama, lalu tersenyum dan membuka pelukannya. "Boleh aku peluk kamu lagi?" Lutfi mengangguk pelan. Tanpa kata, Sophie memeluknya erat. Tidak ada musik, tidak ada penonton. Hanya suara jantung mereka yang berdetak bersamaan. Di bawah cahaya pagi Los Angeles, 2 hati dari dunia yang berbeda akhirnya bersatu dalam keheningan yang suci. Tidak ada janji mewah, tidak ada kata cinta berlebihan. Hanya 2 jiwa yang tahu bahwa mereka telah menemukan rumah, bukan di tempat, tapi di dalam satu sama lain. Sophie berbisik pelan di telinganya, "Terima kasih, Lutfi." Lutfi tersenyum, membalas bisikan itu dengan suara yang nyaris patah. "Saya yang harus terima kasih, Sophie.
karena kamu sudah percaya sama orang kecil seperti saya. Mereka berdua tetap berdiri di sana, membiarkan sinar matahari menimpa wajah mereka. Dalam keheningan yang damai itu, cinta tidak lagi perlu diterjemahkan, karena telah berbicara dalam bahasa yang sama, keikhlasan. Dan di bawah cahaya pagi yang lembut itu, dua manusia sederhana membuat janji tanpa kata-kata. Janji untuk tetap saling menjaga, bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Sebuah akhir yang sederhana, tapi abadi.